ingin tahu keseriusan kalian memilih saya ke Partai Demokrat, serius atau tidak? Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Untuk itulah, sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini. Untuk bisa diselenggarakan Kongres luar biasa berdasarkan ADART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan ADART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Para peserta Kongres luar biasa Partai Demokrat, khususnya para pendiri, para senior, unsur DPP, unsur DPD, organisasi sayap, unsur DPC, seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Faktanya, seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing. Faktanya, para ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka berada di daerah masing-masing pula. Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan ketua DPC, mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong. Bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi, bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya. Para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Tentu saya harus jelaskan di sini, supaya tidak ada kesimpang siuran dan tidak ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap
secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi bagian dari kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai. Tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat, seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini, tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT sebelum KLB dimulai. Kalau saya berbicara tentang leadership, kekuatan seorang panglima ada di pundak para komandan lapangan seperti kalian semuanya. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh. Itu. Dan jangan lupa, seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan perkuatan kepada komandan-komandan bawahannya. Itu pemimpin. Bukan malah mengecilkan bawahannya, bukan. Itulah pemimpin, memberikan kekuatan dan energi yang luar biasa kepada bawahannya. Itu. Kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, yang jelas-jelas tidak punya KTA, terus tapi langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta menjadi ketua umum, tentu ini melecehkan administrasi, aturan, dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini. Demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana itu ia akan lakukan. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, semoga semua fakta tadi tidak dibelok-belokkan, bahwa KLB ini ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat.